Rahayu, saudara-saudara sejawat Tosanasi Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Jakarta. Sebelum kita mengawali perjumpaan ini, mari kita mulai mereview sebuah pusaka. Sandangannya sangat sederhana, rangka sandang walekat nginden. Maksud saya nginden kayunya, dan handle-nya adalah handle Cirebonan. Namun kita lihat apa yang ada di dalam pusaka sandang walekat ini. Ternyata di sini ada sebuah pusaka. Hanya pusaka yang kita sebut dengan kebolajer. Kalau kita percaya di dalam suatu pusaka itu isinya adalah sebuah doa, tentunya untuk memahami doa itu kita harus memahami filosofi kerisnya. Untuk memahami filosofi kerisnya, kita harus paham tentang apa dapurnya dan apa pamornya. Terlihat dapur dengan gandik polos, iras, hanya seperti ini. Dapur disebut sebagai kebolajer. Namun mari kita lihat untuk pamornya. Di sini ada 3 sudut ke atas yang menonjol. Di dalam perkerisan itu disebut sebagai yang kita sebut dengan pamor tundung mungsuh. Kemudian ada seperti garis begini. Ini dikategorikan sebagai pamor lamalip. Lantas yang ketiga ada bulat seperti kayak siput. Ini kita sebut dengan kul buntet. Kemudian garis datar, ada garis-garis seperti ini kita sebut dengan pamor tambal. Sementara ada garis 1 ke atas ini kita sebut dengan pamor adek. Mari kita coba pahami filosofinya masing-masing. Dapur kebolajer adalah dapur yang secara filosofi kegunaannya adalah untuk memanage sumber daya. Manakala profesi Anda sebagai petani, sumber daya Anda adalah pertanian Anda. Ketika Anda sebagai peternak, sumber daya Anda adalah ternak Anda. Namun ketika kita bawa ke era sekarang, seorang pengusaha pun juga dia punya sumber daya. Bisa karyawannya, bisa pelanggannya, bisa suppliernya. Itu semua adalah sumber daya dari seorang pengusaha. Apakah itu pengusaha perdagangan atau pengusaha konstruksi atau yang lain, sama saja. Dia juga punya sumber daya. Jadi kebolajer ini didedikasikan adalah untuk memanage sumber daya agar berhasil dengan baik. Namun di samping itu ada pamor di dalamnya. Pamor itu berupa suatu timbulan di sini. Biasanya pamor itu terbuat dari yang namanya meteorit, namun ada kayak keris yang semi relief seperti ini. Pamornya merupakan suatu bentuk tumpulan-tumpulan ini. Sekali lagi, 3 sudut seperti ini adalah kita sebut dengan pamor tundung mungsuh. Tundung mungsuh adalah sesuatu pamor yang sifatnya adalah proaktif, untuk membuat orang yang rasanya ingin memusuhi kita akan jadi urung. Akhirnya dia tidak jadi harus memusuhi kita. Sehingga pamor ini adalah pamor yang bersifat proaktif untuk membuat orang tidak perlu harus memusuhi kita. Pamor yang kedua adalah lamalip. Lamalip sendiri adalah suatu pamor untuk menolak wabah dan penyakit. Dan bagaimana dengan pamor kul buntet? Kul buntet adalah pamor untuk menolak pengaruh buruk
dari makhluk yang tidak kasat mata. Kemudian pamor tambal. Pamor tambal ini adalah manusia itu kadang-kadang kelemahannya adalah pada lubang dirinya. Ketika kita ditembak seseorang, jangan salahkan orang yang menembak kita, karena kita memang terlalu terlihat dengan jelas gampang untuk ditembak orang. Sehingga biasanya orang akan menembak kita dari kekurangan kita. Untuk menutupi kekurangan kita, agar kita terasa kelihatan menjadi sempurna, dibutuhkan tambahan pamor tambal. Yang terakhir adalah pamor atek. Atek ini adalah pamor yang aktif. Kapanpun terjadi sesuatu masalah, semoga bisa terhindarkan dari masalah tadi. Sehingga sama-sama untuk menghilangkan masalah. Bedanya tundung mungsuh dengan pamor atek adalah ini sifatnya aktif, ini sifatnya proaktif. Namun kita coba lihat secara keseluruhan. Saya hanya membayangkan orang yang datang kepada resi atau empu saat itu. Memang orang ini penuh dengan suatu ancaman, sehingga sang empu tidak cukup hanya membuat satu pamor perlindungan, tapi dibuatlah langsung 5 buah. Baik itu perlindungan untuk mengurungkan niat orang yang akan memusuhi kita, perlindungan terhadap wabah dan penyakit, perlindungan terhadap satu gangguan dari makhluk yang tidak kasat mata, untuk menutup lubang diri kita agar terlihat sempurna, kita tidak akan dikerjain orang lain, dan atek kalaupun itu terjadi, kita akan bisa terhindar dari suatu mara bahaya. Mari kita lanjutkan. Awalnya saya hanya ingin mencoba berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah pada kita semua. Amin. Tetaplah jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetaplah selalu berpikir positif. Kita sama-sama tahu pandemi corona telah meluluhlantakkan segala sendi-sendi kehidupan kita. Semua menjadi bermasalah, dan sedemikian besarnya masalah itu akhirnya menimbulkan suatu reaksi yang berbeda-beda satu sama lain. Namun dari cerita ini saya hanya ingin sampaikan beberapa hal. Berita terbaik daripada suatu permasalahan atas sebuah peristiwa, selalulah bahwa suatu peristiwa itu ada awalnya dan suatu ketika ada akhir daripada masalah tadi. Ada seseorang subscriber yang bertanya kepada saya tinjauan saya akan corona. Saya hanya mengatakan, secara spiritual saya menangkap pandemi corona kali ini adalah selalu ada suatu peristiwa penyelarasan di alam semesta ini. Saat itu ada perang dunia 1, perang dunia 2, penyelarasan di semesta ini, namun dikaitkan dengan perperangan. Penyelarasan terjadi. Penyelarasan bisa terjadi akibat tsunami, akibat gempa, termasuk penyelarasan alam semesta bisa terjadi akibat wabah atau penyakit yang seperti sekarang ini. Namun harap bersabar. Seperti tadi saya katakan, selalu ada awal dan akhir dari setiap peristiwa. Hendaknya dari sini kita mulai sadar bahwa Tuhan, Gusti, atau apapun Anda menyebutnya, Dia selalu mempunyai 3 kekuatan yang kekal.
yaitu kekuatan dalam mencipta, kekuatan dalam memelihara, dan kekuatan dalam melebur. Terkadang kita hanya siap untuk menghadapi kuasa yang pertama dan kedua. Kita penuh dengan kesenangan, kebahagiaan ketika ada bayi yang terlahirkan. Kita penuh dengan semacam suatu gairah, sukacita melihat si bayi jadi tumbuh besar, akhirnya menjadi pria dewasa. Namun kadang kita tidak siap untuk menghadapi peristiwa kekuatan Tuhan yang ketiga, yaitu manakala Dia melebur. Padahal itu sesuatu ansih, tetap akan terjadi pada setiap kehidupan. Jadi marilah kita bisa menerima dengan ikhlas kuasanya yang ketiga tadi, dengan pasrah dan berserah. Jadi cara bijak untuk menghadapi kuasa yang ketiga tadi, manakala yang kuasa melakukan suatu proses peleburan untuk suatu tujuan penyeimbangan ini, yang hanya bisa kita lakukan adalah ikhlas menerima dengan cara pasrah dan berserah. Kalau kita ingin tahu ikhlas, ikhlas itu adalah merupakan keikhlasan kita untuk menerima sesuatu yang baik dan buruk. Tidak hanya ikhlas ketika yang baik datang, ketika buruk tidak ikhlas. Yang namanya keikhlasan menerima yang baik dan buruk, itulah yang namanya ikhlas. Sama halnya seperti dalam suatu kehidupan, serupa kita menerima tubuh bagian kanan dan bagian kiri. Kita sukacita dengan ada dua tangan kanan, tangan kiri. Apa jadinya kalau satu tidak ada? Jadi kalau kita ikhlas, ya kita harus bisa menerima semua, baik itu yang baik maupun yang kurang. Dan perlu saudara-saudara pahami, tugas semesta ini bukan menyediakan kegagalan bagi kita, tapi tugas semesta hanya memberikan suatu latihan kepada kita agar kita kian kuat mendaki tangga-tangga menuju sebuah kesuksesan. Makanya cara menghadapinya, situasi yang ada, pertama, keikhlasan untuk menerima. Dengan demikian, keikhlasan untuk menerima yang baik dan yang buruk. Kemudian terkait dengan pasrah. Sering saya beberapa kesempatan ingatkan, pasrah itu bukan suatu yang bermakna pasif, tapi justru aktif. Karena pada kepasrahan itu kita diharapkan memaksimalkan kapasitas diri kita sebagai manusia dan berserah, menerima 100% hasilnya keputusan dari Yang Kuasa. Namun dari kata pasrah tadi, kita dari manusia memaksimalkan pada kapasitas maksimalnya, itulah di situ kita mengingat ada, kita sebut dengan ikhtiar. Jadi dalam pasrah kita harus tetap berikhtiar. Dari aspek fisik kita barangkali harus bekerja 5 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya karena ada masalah. Dari sisi pikiran kita mungkin harus berpikir 7 kali lipat lebih banyak karena memang sekarang menjadi lebih ruwet, mikirnya harus makin jernih. Dari aspek spiritual pun kita harus berikhtiar lebih. Salah satu dalam spiritual lebih ke arah untuk kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan menurut saya, berkeris pun juga demikian. Kalau kita percaya dalam isi keris adalah sesuatu doa, doa sang empu, yang dimana kita tahu doanya dari filosofi dapur maupun pamornya.
itu adalah bagian daripada kita untuk berdoa. Jadi berkeris, kalau kita percaya isinya doa, berarti berkeris seperti kayak kita berdoa. Atau mengambil sawab doa dari seorang empu dan resi yang memang hidupnya didedikasikan untuk kemurnian jiwanya. Jadi, contohnya seseorang pasrah dan berserah. Ya sudah, kalau emang tujuan itu, ada keris yang cocok kita sebut dengan dapur kolonada. Kolonada kalau kita maknai sebagai suatu raksasa, sifatnya sangat menyeramkan. Sejatinya kolonada, kolo berarti waktu, nada itu berserah. Jadi kolonada itu selalu mengingatkan kepada kita dalam setiap waktu kita berserah. Nah, dikaitkan dengan yang namanya keris tadi ini. Ini ada suatu keris dengan pamor, ada 5 macam tadi. Mulai dengan pamor tundung mungsuh, pamor lamalit, pamor kulbuntet, pamor tambal, dan pamor adak. Jadi, kunci dalam menyelesaikan suatu masalah, pasrah dan berserah. Pasrah bukan berarti pasif, tapi aktif untuk memaksimalkan kapasitas diri. Tidak hanya fisik, pikiran, tapi spiritual dalam unsur doa. Jadi kalau kita anggap corona pun sebagai suatu masalah, ikhtiar kita berkeris pun juga carilah keris yang berfilosofi perlindungan. Karena corona bagian daripada wabah dan penyakit, perlindungan yang mengcover wabah dan penyakit. Namun terkait dengan hasilnya, lengkapilah dengan dapur kolonada. Setelah ikhtiar maksimal kita, apapun hasilnya kita berserah untuk menerimanya. Kadang memang masalah dalam suatu kehidupan itu selalu ada. Dan kalau memang tidak mau punya masalah, barangkali sudah waktunya kita berpulang. Karena kita hidup salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan lucunya, langkah awal untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menerima 100% itu sebuah masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah, menerima dulu itu sebuah masalah diri Anda. Baru dengan menerimanya, Anda akan bisa menyelesaikan masalah Anda. Jadi kembali lagi kalau kita berbicara tentang masalah situasi terkini. Ketika orang mencari suatu perlindungan, adakah suatu tempat yang aman dan nyaman di dunia ini? Ketika corona terjadi, rasanya Jakarta adalah epicentrum epidemi. Rasanya kita mau pulang ke daerah pun juga kita nggak nyaman, karena di kampung kita dicurigai warga, dipikir kita sang penyebar suatu masalah. Ketika kita harus berlindung di gunung, sesekali gunung pun juga punya kesempatan untuk meletuskan dirinya, dan itu masalah buat kita. Dan kalau takut kepada suatu gunung, kita berada di lembah ada banjir dan longsor yang siap mengintai kita. Kita akhirnya tergerak memilih pantai. Tsunami pun juga membuktikan kepada kita bahwa orang bisa di pantai luluh lantak akibat tsunami. Kita berlindung ke hutan pun juga kadang-kadang kita takut mungkin hutan bisa kebakaran, bisa juga akibat dari yang kita sebut dengan binatang buas. Akhirnya kita di kota pun juga demikian. Gempa kadang-kadang bisa merubuhkan bangunan-bangunan yang ada, sehingga itu menjadi masalah kita. Terus kemana lagi? Apakah Anda mencoba ke gurun sana, yang kita ada kemungkinan untuk bisa mati kepanasan? Atau ke kutub sana, yang ada kemungkinan kita juga bisa mati karena kedinginan? Jadi sekali lagi, terus kemana lagi tempat kita berlindung? Dalam perenungan saya,
Kenapa kita tidak berlindung pada kepasrahan batin kita? Sebab dengan perisai kepasrahan batin itu, setiap tempat akan menjadi terasa aman buat kita. Pasrahkanlah pada kehendak kehidupan itu sendiri. Namun jangan hanya diam. Sebab kepasrahan itu bukan hanya diam dan menyerah, melainkan mengusahakan yang terbaik, lalu berserah hasilnya pada yang kuasa kehidupan ini. Selalu ada pelajaran yang terbaik di balik setiap kejadian. Tuhan sedang menyeimbangkan alam semesta ini dengan menunjukkan kekuatannya sebagai sang pelebur. Yang bisa kita lakukan cuman pasrah, dan pasrahkanlah kepadanya. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nuwun.